Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dan selalu diberikan keberkahan ya. Pagi ini agak sedikit mendadak sih sebenarnya ya. Cuma sebenarnya saya mengumpulkan beberapa unek-unek dari teman-teman semua tentang gimana sih produksinya gitu. Ada yang nanya, Pak, kalau saya ini kelompok saya bagaimana dan bla 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 gitu kan. Cuma kita akan coba share sedikit gimana prosesnya biar nanti kalian dalam proses produksi itu cukup dibantu ya. Mungkin yang masih suaranya masih tolong dimatikan dulu. Nurul, oke. Siapa lagi nih? Tolong di-mute dulu ya mic-nya. Karena kita coba maksimalkan dalam waktu mungkin ya sekitar setengah jam saja. Videonya ini diskusi kita ini nanti akan saya share di YouTube juga bagi kalian yang tidak bisa ikutan. Oke, saya lanjut. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada berapa orang nih? 29 orang. Semoga ini mewakili dari semua kelas ya. Dan mungkin dari berbagai posisi lokasi ya. Beda-beda jauh-jauh. Nah, oke. Untuk produksi kemarin kita baru akan produksi. Pertama syarat utama adalah desain produksi harus sudah jadi. Gitu ya, lepas dari kelompoknya siapa, pembagian dan lain sebagainya. Desain produksi harus jadi. Nah, kalau kemarin sudah ada memang yang menyelesaikan desain produksi, tapi yang lampirannya yang masih kurang. Misalnya sinopsis, treatment, screenplay, storyboard, breakdown, budget. Ada beberapa, ada. Mungkin nanti itu dilengkapi dulu. Setelah lengkap nanti juga tentunya yang mungkin agak kalian harus pastikan juga koordinasi dengan pihak terkait yang menjadi klien kalian. Maksudnya pastikan dulu konten kalian sesuai dengan desain produksi itu. Kenapa ini penting? Ketika nanti kalian produksi, jangan sampai misalnya kalian malah yang diatur oleh mereka. Ini hati-hati. Kenapa? Karena pada saat produksi itu sudah pure haknya director ya. Nggak bisa diganggu gugat. Jangan sampai pada saat nanti kalian produksi itu, misalnya klien atau misalnya minta, oh tolong dong ini diambilin gitu. Padahal di situ nggak ada di skrip. Itu yang berbahaya ya. Makanya di awal memang pada saat di awal-awal ini memang kalian harus share dulu konsepnya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Di tahapan praproduksi kalian bisa istilahnya boleh idenya silahkan bebas dan lain sebagainya. Cuma pada saat produksi itu konsep itu sudah di lock ya. Jadi nggak bisa misalnya ganti-gantiin, oh tolong nih, dan kecuali misalnya force majeure, ada bencana atau ada kendala yang di luar yang tidak diharapkan gitu kan. Jadi memang tolong benar-benar dimatangkan sekali di tahap awal pada saat praproduksi, termasuk masalah peralatan yang digunakan, terus artisnya, talentnya harus sudah di casting, yang mungkin sekedar lagi nggak ada, harusnya ajak temen gitu biar gratis, tapi temennya sendiri nggak bisa acting tuh, sayang nanti gitu loh. Kalian sudah invest banyak budget banyak tapi malah nggak maksimal gitu kan, malah harus ngulang take berapa kali dan lain sebagainya. Kalaupun nggak ngulang ya ala kadarnya, yang penting jadi gitu. Nah ini kalau bisa jangan seperti itu gitu ya. Nah terus bagaimana dengan saya Pak? Kalau saya kan di luar daerah nih, susah kumpulnya sama teman-teman gitu kan. Nah untuk yang di luar daerah nanti tugasnya personal, ada pilihan. Pertama, kalian tetap membuat konsep, ide apa yang ingin kalian kembangkan. Misalnya Pak saya pingin bikin iklan tentang A misalnya. Silahkan dibikin desain produksinya. Tugasnya cuma sampai situ. Tapi kalau misalnya kamu memang misalnya kayak tadi ada yang di Kalimantan gitu ya. Oh Pak, kayaknya saya mau ngajak teman-teman di sini atau misalnya keluarga-keluarga saya ajak jadi tim saya misalnya mau bikin, silahkan. Itu kembali ke kalian. Yang pasti jangan memberatkan ya. Jangan nanti gara-gara mata kuliah ini memberatkan saya Pak.
saya mengeluarkan budget sekian ratus juta, woi ngeri. Ya, jadi jangan sampai terlalu memberatkan kalian juga. Artinya kalau misalnya saya bisa, kayaknya bisa nih Pak. Misalnya karena targetnya kan sampai akhir November ya. Jadi Desember itu kita sudah ya screening atau pemutaran karya. Nah, itu untuk tugas personal. Jadi tugas personal itu bisa membuat desain produksi ya. Bikin desain produksinya, terus ya sampai itu aja. Nanti mungkin yang enggak ada kalau di personal itu mungkin kayak director treatment mungkin enggak masuk, terus shortlist enggak ada, breakdown shot dan script continuity. Ada 4 itu mungkin kalian karena itu mungkin lebih teknis apalagi sendiri misalnya. Terus bagi yang bisa kumpul kemarin kalau bisa itu ada 10 orang per kelompok. Tapi kalau misalnya Pak, misalnya kayak di Lombok Barat kita mau kerjainnya bareng-bareng. Yang penting kalian atur jadwal, terus bagi waktu, yang lain juga bisa saling mensupport, silakan. Itu masalah teknis. Yang pasti kalau bisa per 10 orang ya. Tapi kalau misalnya mungkin Pak, misalnya di Lombok Timur atau di Lombok Tengah misalnya, kayaknya kita lebih Pak di Senanggung misalnya ya sudah nggak apa-apa ya. Yang penting kalian di sini koordinasi yang bagus, matangkan di proses praproduksi ya. Masalah kontennya harus benar-benar kalian detail sekali karena di situ kan menyangkut tentang budget produksi. Kalau misalnya perhitungan kalian meleset bisa membengkak. Atau misalnya persiapannya kurang matang, bisa jadi produksinya molor. Apalagi sekarang sudah mulai masuk musim penghujan ya, itu juga jadi pertimbangan kalian. Terus setting lokasi yang agak jauh itu juga berpengaruh juga. Ya. Jadi kalau misalnya Pak saya targetnya syuting 1 seharian gitu. Itu juga jangan artinya dipertimbangkan juga mobilitas. Misalnya habis ini misalnya ke kantor bupati, habis itu ke lokasi, habis itu ke sini. Itu kan jaraknya juga kalian perhitungkan. Berapa menit kamu sampai sana, terus loading alat berapa lama gitu kan. Itu juga penting dipikirkan juga gitu. Sehingga oh ya Pak kayaknya misalnya enggak bisa nih kalau misalnya selama 1 hari. Enggak apa-apa 2 hari tapi benar-benar maksimal waktunya itu gitu. Oke, itu sedikit tentang penjelasan. Silakan mungkin ada langsung aja ke pertanyaan, ada yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin bertanya Amri Malik di KPII Pak. Oke, Amri silakan. Di tim TVC Lombok Tengah nih Pak. Ya. Ya, kita di tim TVC Lombok Tengah izin melaporkan pertama produksi iklan kita itu ada 2 Pak. Pertama itu tentang yang saya sampaikan kemarin di personal chat yaitu terkait dengan promosi. Terus yang kedua ini kita sedang ingin menggait salah satu instansi yang ada di Lombok Tengah. Dan mungkin ada tips mungkin dari Bapak yang mungkin nanti oke untuk iklan yang pertama kita tidak ada kendala karena kita memiliki komunikasi yang cukup baik di tim kita. Namun perlu mungkin di iklan kedua ini mungkin Bapak kasih saran kepada kami terkait apa saja yang perlu kita perhatikan untuk masuk ke dinas atau yang bekerja sama dengan dinas atau kelembagaan gitu Pak. Nah itu ya pertanyaan saya Pak. Dan untuk laporan kami Pak di tim TVC Lombok Tengah ini banyak anggota kami yang kurang berkenan untuk nimbrung ke grup gitu Pak atau ke kelompok kita gitu Pak. Apakah ini mungkin ada kebijakan dari Bapak sendiri terlebih di tim-tim yang lain itu mereka pecahkan ada yang di Mataram sampai 2 kelompok, ada mungkin yang di Lobar itu mungkin 2 kelompok. Nah di Lombok Tengah ini kita jadikan 1 kelompok. Namun ya tadi Pak iklan kita tetap 2, namun kerjasama atau anggota yang hadir itu tidak banyak Pak. Mungkin ada konsekuensi dari Bapak sendiri dari selaku dosen pengampu di mata kuliah ini Pak. Begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi memang pastinya dalam proses kelompok itu ada yang aktif dan tidak aktif. Ini sering sekali kejadian. Artinya sebenarnya di sini
kalau ada yang nggak aktif dan lain sebagainya, kembali kepada kebijakan kelompok. Saya serahkan kepada kalian. Yang memegang peranan penting di sini adalah dalam proses produksi ya adalah produser. Bagaimana produser itu memastikan timnya itu aktif. Entah itu setiap hari baru bangun tidur di telepon, entah malam-malam jam 12 di telepon, itu harus diterima oleh anggota gitu. Dan itu juga mereka harus ya istilahnya fast respon lah kalau memang itu urgent dan itu menjadi tanggung jawab mereka. Nah, ketika misalnya nanti ada beberapa anggota misalnya yang kurang aktif dan lain sebagainya, konsekuensinya tentu saja kalian bisa mungkin nanti berapa persentase keaktifan itu menjadi pertimbangan juga dalam hal misalnya nanti nilai terakhir gitu. Kali misalnya sudah dijelasin Pak, misalnya ke temannya karena ada kondisi dan lain sebagainya yang istilahnya di luar kendali ya, mungkin masih bisa diterima. Jadi buat teman-teman yang lain juga tolong, maksudnya kasihan juga gitu kan, temennya ada yang sudah aktif dan lain sebagainya, kalian misalnya cuman menjadi followers gitu. Entah nanti bentuknya misalnya posisinya nggak bisa misalnya maksimal di satu titik, mungkin bisa maksimal di titik yang lain gitu. Jadi di komposisinya bisa disesuaikan gitu sesuai dengan keaktifan tadi. Mungkin itu sih. Nah, kalau misalnya hubungannya dengan instansi, tolong kalian pastikan juga ke mereka bahwa konten yang kalian buat itu sebenarnya selain memang jadi sebagai tugas, juga membantu mereka ya, posisinya membantu mereka membangun image atau membangun brand mereka, membangun instansi mereka. Tujuannya kan untuk kepentingan mereka sih sebenarnya. Efek yang paling besarnya itu ke mereka gitu loh. Itu juga yang dipahami oleh mereka. Nah, setelah itu coba bangun pendekatan misalnya secara apa sih kontennya itu, maksudnya bagaimana konten itu sangat bermanfaat buat mereka. Misal dari sisi story-nya, itu juga mereka juga harus sepakat gitu. Konsepnya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya mereka oke, mereka sangat welcome, mungkin mereka bisa membantu kalian support-nya seperti apa. Jadi jangan melulu kalian harus istilahnya ngeluarin budget semua dari kalian gitu, walaupun itu tugas kampus gitu. Mereka juga setidaknya harus mengerti. Nah, paling mudahnya memang kalau kalian bisa tembus langsung ke ring 1, misalnya ke pimpinannya langsung gitu. Kalau misalnya di bawah biasanya nanti agak lama, harus alurnya agak ya harus dari A ke B ke C dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa langsung ke ownernya, misalnya di perusahaan, bisa langsung diskusi sama mereka, dan kamu jelaskan juga kondisi dari timnya, biaya budget produksi kita juga terbatas. Tapi kalau misalnya konsepnya mau diwujudkan, setidaknya ya harus dengan peralatan yang mungkin ya standar lah gitu, terus dengan waktu dan peralatan yang sesuai gitu. Itu sih yang mereka harus pahami. Minimal mungkin mereka membantu biaya produksi yang agak besar, misalnya kayak konsumsi kan lumayan tuh. Terus kalau misalnya ada kayak transport itu juga lumayan besar. Kalaupun kalian harus menginap juga ada cost di situ. Terus cost yang lain ada misalnya peralatan gitu. Apakah harus menggunakan drone atau misalnya harus sewa kamera, lensa dan seterusnya, itu juga jadi pertimbangan buat mereka juga. Makanya di awal itu memang desain produksi ini sangat penting sekali biar mereka paham, oh gini ya ternyata gitu loh. Nggak yang sekedar kayak minta tolong bikinin video iklan ini gitu. Terus dipakai paket weddingan gitu kan. Ya sayang gitu. Ya, apalagi kalian di sini kan kerja sama sama tim-tim yang lain. Koordinasi sangat penting. Oke. Silakan yang lain. Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, kebetulan kita di tim TPC Lombok Tengah sekarang sedang kumpul nih Pak. Oke, good. Lanjut. Sedang eksekusi untuk iklan kedua Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Mohon arahan dan dukungannya Pak. Ya, yang pasti desain produksi kalau bisa yang untuk yang kelompok, kalau memang sudah fix deal, kalau bisa minggu ini sudah bisa dikirim ke saya
Ya kalau bisa Baik, Pak. jangan ini ya, maksudnya lengkap sekali lah gitu ya. Mungkin nanti oh ya, satu lagi mungkin tolong dicetak juga ya sebagai arsip dari buat kampus. Jadi desain produksi itu di print, dibuat dalam bentuk kopinya kamu siapkan 2 lah, 1 buat kalian atau kalau masing-masing punya buat pegangan, satunya buat kampus gitu ya. Oke Pak, baik. Izin menambahkan Pak, untuk iklan yang kita yang pertama ini tentang promosi ini, kebetulan kita bukan hanya bermain di video, namun kita mainnya di brosur juga Pak. Mungkin nanti itu bisa salah satu arsip juga dari kampus untuk prodi gitu Pak. Oke, enggak apa-apa. Silakan diatur aja. Nanti kan itu kamu kayak jadinya membangun trust kan ke mereka. Kedepannya malah bisa diajak lagi untuk produksi gitu kan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, silakan ada tadi Nurul. Ya Pak, apakah perlu ini Pak absen Perlu. untuk tim anggota Tim anggota apa? hadir gitu Pak? Gimana? Perlu absen nggak Pak? Bisa absen gitu untuk tim anggota yang hadir? Pada saat rapat atau meeting. Ya, Sebenarnya saya tidak istilahnya fleksibel ya, karena saya rasa kalian sebenarnya sudah dewasa semua gitu loh. banyak yang apakah perlu gitu Pak absen? Gimana? Betul. Absen Pak, Banyak yang butuh absen. absen anggota. Kalau saya pribadi tidak terlalu fokus apakah kalian mau absensi atau tidak. Yang saya hatta misalnya kalian absensi nih, tapi nggak aktif ya percuma juga gitu. Yang saya lihat di sini adalah keaktifan dari tim kalian. Jadi kalau misalnya kalian meeting misalnya atau ketemuan, itu kan ketahuan mana dari sekian kali pertemuan berapa persen sih dia. Nah, nanti kalian bisa share ke saya misalnya keaktifannya Pak sekitar berapa persen, 50%, 20%. Terus juga mungkin alasannya apa gitu. Nanti bisa share ke saya. Itu juga jadi pertimbangan saya untuk nilai ya. Oke, Pak, terima kasih. Ada yang lain? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Ya, silakan. Sarul. Tahu Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi untuk teman-teman semuanya dan semangat pagi juga. Jadi mungkin saya mewakili daripada kelompok antara di mata kalau tidak nyampe kalau misal ya terus gimana lanjut saya mewakili daripada kelompok 1 TVC Mataram Pak. Jadi alhamdulillah sejauh ini sudah kita lakukan rapat sudah 2 kali alhamdulillah dan sejauh ini tinggal kita melakukan rapat pemantapan saja, insya Allah tanggal 16 dan tanggal 17 kita insya Allah akan action di lapangan, dan insya Allah juga kita akan minap di lokasi seperti itu rencananya Pak. Nah, jadi tanggal 16 itu kita akan melakukan rapat pemantapan, dan jumlah terkait daripada jumlah anggota kami mungkin sudah dikonfirmasi oleh teman-teman Pak. Jumlah anggota kami yang di kelompok 1 TVC ini 18 orang Pak. Mungkin mungkin nggak apa-apa mungkin bagi kita semua, tapi kita tidak tahu menurut Bapak. Kemudian yang kedua Pak, terkait daripada proposal yang kemudian Bapak suruh kemarin. Ini kan sudah saya chat pribadi Bapak kemarin terkait proposal, mungkin Bapak tidak balas. Yang saya tanyakan di situ proposal pengajuan ini kepada pihak kewirausahaan atau pihak instansi itu, apakah kita akan meminta dana daripada mereka karena kita ini memberikan kontribusi iklan untuk perusahaan tersebut. Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya Pak. Dan juga sekarang kami dari kelompok 1 sudah menyepakat bahwa pembuatan proposal ini tidak kami lanjutkan Pak, karena budget juga kami yang akan keluarkan, kami yang akan mengeluarkan nantinya.
untuk produksinya. Jadi seperti itu, Pak. Maksudnya Bisa kenapa enggak dibuat, kenapa? Apakah proposal ini wajib untuk dibuat atau bagaimana, Pak? Ya ini wajib. Jadi kalau misalnya saya bagi dua, tugas kalian tuh kan ada dua, mid semester dan ujian UAS lah gitu ya. Nah mid semesternya ini desain produksi. Kalau desain produksinya nggak ada, ya berarti kan kosong kan nilainya. Dan desain produksi, gimana kamu bisa produksi ya? Kalau kamu nggak punya desain produksi, apa jadi pegangannya gitu? Apakah langsung syuting, ayo, jalan dari kiri kanan, maju maju mundur mundur dan lain sebagainya? Masa kayak tukang parkir gitu ya? Jadi konsep itu harus jelas, harus dibuat. Nah, desain produksi ini fungsinya ketika kayak tadi kamu mau ketemu sama klien atau instansi, di situ kan kita jelaskan konsepnya begini loh, dan mereka juga harus paham bahwa seperti yang tadi saya bilang, mereka juga paham tujuan dari konten ini adalah untuk mereka juga gitu kan. Tujuannya, wow ada story ya, sebentar. Yo. Sorry, ada si kecil. Oke. Jadi, yang kalian harus perhatikan adalah ketika kalian membuat desain produksi, kalian share ke mereka bahwa kan di situ kelihatan tuh prosesnya dari mulai praproduksi hingga pasca. Itu kan semua mengeluarkan budget, semua mengeluarkan biaya. Apalagi misalnya settingnya dari lokasi pindah-pindah gitu kan. Terus peralatan yang kalian gunakan itu tidak semua kalian miliki. Walaupun misalnya peralatan itu memang kamu punya, tapi kan mungkin ada beberapa peralatan yang harus kamu sewa. Nah itu juga dicantumkan di situ berapa biaya sewa dan lain sebagainya. Sehingga nanti kelihatan total cost produksi kamu sekian banyak. Jadi mereka juga jadi pertimbangan juga. Oh ya ternyata ada budget juga nih. Kira-kira kami bisa dibantu nggak Pak? Gitu. Artinya gini, mereka juga punya rasa memiliki terhadap konten yang kalian buat gitu. Minimal walaupun misalnya ya tidak bisa bantu dari dana, mungkin mereka bisa bantu dari transport mungkin, atau misalnya mereka menyediakan tempat, apalagi kalau misalnya kamu misalnya mau menginap misalnya di lokasi, mereka carikan tempat untuk menginap, terus apalagi kira-kira. Jadi misalnya peralatan, misalnya mereka kebetulan punya peralatan, silahkan misalnya bisa mungkin dipinjam, jadi kamu bisa menekan budget produksi. Jadi yang kembali lagi, desain produksi harus ada, itu menjadi laporan kalian berproduksi. Terus tadi juga kalau ketemu sama klien gimana caranya meyakinkan mereka. Jadi bukan bahasanya meminta ya, lebih kepada kayak kalian lah misalnya nih kerja kelompok ya, ayo nih gimana caranya kita bisa mewujudkan ini gitu loh. Misalnya sama-sama urunan apa dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu dipahami bersama. Silakan, ada lagi? Saya Pak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TV Silotim. Kebetulan sebelumnya Pak, di TV Silotim itu jumlah anggotanya ada 18-an orang. Nah itu pun yang aktif cuma beberapa orang aja. Misal kalau kumpul itu nggak nyampe setengahnya atau ya cuman gitulah. Pokoknya intinya kita kayak di sini di TV Silotim itu harus berusaha bersabar sekuat mungkin gitu untuk menghadapi teman-teman yang barangkali karena mungkin Lotim itu terlalu luas Pak. Jadi dari ujung selatan ke ujung timur itu jaraknya itu di Selong. Nah otomatis maybe itu yang buat mereka kayak jarang banget ikut kumpul secara keseluruhan gitu. Nah untuk desain produksi sendiri kemarin kan saya sudah kirim ke Bapak, akan tetapi Bapak sendiri belum menanggapi, mungkin ada nanti yang kurang apa gimananya, kita masih menunggu arahan dari Bapak. Nah untuk iklannya sendiri, yang pertama itu kita usahakan bakalan buat 2 iklan Pak. Tapi nanti gimana-gimananya mungkin bakalan jadi 1 iklan mengingat waktu yang begitu singkat Pak. Tapi kita usahakan 2 iklan. Iklan yang pertama itu
tentang pariwisata. Terus iklan yang kedua itu kita ingin mengangkat UMKM, Pak. Nah, gimana menurut Bapak? Kan kami udah jadi nih desain produksinya. Sementara kami juga sudah bersurat ke pihak terkait untuk melakukan syuting besok ini, Pak. Sementara kan desain produksi menurut kata Bapak tadi harus lengkap mungkin baru bisa melakukan syuting. Nah, apakah tidak bisa kami syuting terus desain produksinya sembari mengikuti kelengkapannya, Pak? Terus yang kedua masalah proposal atau lobby-melobi terkait klien yang ingin kita angkat sebagai iklan suatu produknya, Pak. Nah, saya sendiri merasakan bahwa karena mungkin ini first time kita produksi seperti ini, maka otomatis lobby-lobbyan kita sebagai mahasiswa masih sangat kurang, Pak. Dalam artian kita tidak bisa meyakinkan secara penuh kepada klien untuk kemudian nanti bisa memberikan kita minimal uang transport lah atau uang konsumsi. Karena mungkin klien juga beranggapan bahwa ini murni bahwa yang butuh itu kita gitu untuk mengisi nilai kita pada tugas mata kuliah tertentu, Pak. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk desain produksi sudah saya baca, sudah lumayan lengkap. Ada beberapa misalnya kayak detail-detail yang mungkin kalian harus maksimalkan. Misalnya kayak kalau tidak salah kemarin saya lupa ingat ya, kayak breakdown kebutuhan, breakdown untuk script breakdownnya mungkin itu harus lebih detail kebutuhannya apa saja. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya ada lebih lengkap lah, maksudnya setidaknya begini. Kalau dia jangan sampai misalnya kamu bikin begini, skenario udah jadi, terus nanti karena pada saat kamu harus menyelesaikan desain produksi itu di belakang, kamu menyesuaikan lagi biar sama. Itu kan artinya ya nggak perlu ada desain produksi dong, gitu kan? Kalau misalnya kamu harus perbaiki di belakang. Artinya bisa bagi tim lah untuk ada satu bagian yang memang fokusnya ke desain produksi. Nah, kalau memang sudah dirasa sudah cukup siap, lengkap, konsep kamu sudah benar-benar matang, oke, it's okay, bisa langsung produksi. Nah, terus kaitannya dengan UKM, kalau misalnya dia memang nggak mau, istilahnya pendekatannya begini dulu, jangan langsung misalnya budget dan lain sebagainya. Pendekatan dulu, mereka butuh nggak? Kalau misalnya nggak, ya it's okay, nggak masalah, cari yang lain. Simpelnya seperti itu gitu. Dan misalnya kalau terlalu ribet dan lain sebagainya, oke, saya butuh tapi kayaknya saya nggak bisa bantu banyak gitu. Nah ya nggak apa-apa kalau memang kamu mau tetap eksekusi, misalnya tapi Pak peralatannya begini, pakai HP gitu gimana? It's okay kalau misalnya dia oke kan ya juga ya sayang juga gitu kan, kamu sudah punya konsep yang bagus tapi produksinya misalnya mending cari yang lain. Atau misalnya kamu kan bisa lihat misalnya kira-kira perusahaan atau UKM yang istilahnya punya modal lumayan gitu kan, sekiranya nanti dia bisa support kita dari SIM transport itu coba yang sambil pelan-pelan sih memang nyari klien ini kan ya agak susah-susah gampang juga gitu kan. Tapi Pak misalnya kan kita ngangkat UMKM nih, nah kita sendiri kayak udah bisa memprediksi bahwa kebutuhan yang kita butuhkan itu nggak terlalu banyak gitu, sehingga dari sisi lain kita juga kayak ya nggak perlu meminta kepada klien, Pak. Gimana itu menurut Bapak? Ya kalau misalnya kamu bisa mengcover semua budget, it's okay, nggak masalah. Ya kembali ke tim kalian. Tapi kalau misalnya di sini kan ada 18 orang ya, sama kayak tadi di kelasnya Sahrul juga, timnya Sahrul juga ada 18. Kalau misalnya bisa dibagi 2, itu mungkin lebih maksimal ya. Kayak tadi ada teman-teman yang nggak bisa ikutan, jadi misalnya nggak bisa ikutan kumpul. Tapi kalau misalnya dia jadi 2 tim kan, setidaknya mereka mungkin hanya 2-3 orang aja yang aktif jadinya misalnya dalam satu kelompok. Bisa lebih, artinya kalau nggak diseriusin gitu kan, ya tugasnya nggak bisa selesai. Kalau 18 kan bisa bagi 2, jadi 99 orang. Nah, nanti gini, kalau misalnya memang jauh banget rumahnya gitu ya, misalnya satu rumahnya di Obel-Obel, satunya di Selong gitu kan, agak susah nih
produksinya atau koordinasi ya bisa pilih nanti bisa ikut di kelas apa namanya tugas personal desain produksi. Cuma kan kalau kalian bikin desain produksi kan ya sama juga, kalian harus riset dari awal, konsepnya semua dari awal. Oke. Tapi gini sih Pak, di perjanjian awal pas kita kumpul pertama kali itu kita berjanji bahwa meskipun kita ini jumlahnya 18 orang, akan tetapi nanti kalau kan kita rencananya mau buat dua iklan, nah nggak apa-apa kita kerjanya itu bareng, akan tetapi nanti pas dua iklannya ini udah jadi, baru kita bagi kelompoknya Pak, gitu. Oke, enggak masalah, silahkan itu koordinasi aja ya. Tapi kan yang pasti desain produksinya juga harus masuk. Juga ada 2 proposal kan. Iya, iya. Iya Pak, terima kasih. Oke, kita ada sisa waktu 2 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan atau misalnya yang ingin bertanya silahkan. Silahkan. Silahkan, ada? Saya Pak. Ya. Wiranto ya? Ya, kami dari TVC Bima Dompung sudah dalam tahap editing. Jadi apakah pas videonya sudah selesai nanti dikumpulkan langsung ke Bapak atau kami diskusikan dahulu bersama pihak produknya itu Pak? Ya finalnya ya saya terima finalnya aja yang sudah jadi. Cuma desain produksinya kan belum masuk ya? Sudah kemarin Pak, tapi belum kami informasikan lanjutannya. Ya, kalau memang sudah itu desain produksinya tolong segera dikirim. Ya, nanti saya coba buat di Classroom biar di-submit ke Classroom aja. Oke? Iya Pak. Oke, karena waktu sudah mau habis, kita akhiri dan mungkin setelah ingatkan saya mungkin setelah akhir bulan atau awal bulan kita agendakan juga untuk masing-masing produser. Saya minta koordinasi misalnya untuk kita screening nanti gimana untuk screeningnya. Mudah-mudahan semua bisa kembali ke Mataram gitu kan. Kita bisa nonton bareng ya. Sekalian jalan-jalan lah gitu ya guys. Oke. Nanti videonya akan saya share di YouTube, linknya akan saya share bagi yang tidak bisa ikutan. Saya akhiri sharing kita pagi ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.